Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih, dalam hidup banyak hal yang tidak kita mengerti. Makanya kita selalu sering mengatakan bahwa hidup adalah sebuah misteri. Tetapi kalau kita berjalan dalam iman, Tuhan akan menyingkapkan dengan terang Roh Kudus akan menyingkapkan perlahan-lahan sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan kesulitan persoalan yang kita hadapi. Tuhan akan dengan terang Roh Kudus akan menyingkapkan seluruh misteri hidup kita. Dan kita hanya cuma butuh kesabaran dan dalam berjalan dalam iman akan melihat perlahan-lahan dengan jelas apa arti dari seluruh hidup kita. Maka Yesus pada pertama-tama dalam konteks bacaan Injil hari ini meyakinkan kita bahwa kita membutuhkan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dan kita harus ingat bahwa kita setiap saat terus memohon Roh Kudus ketika menghadapi dan merasakan hidup itu misteri. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Peristiwa demi peristiwa kita hadapi, tapi banyak hal yang tidak kita mengerti. Tetapi dengan bantuan Roh kebenaran, para saudara dan saudariku, Dia akan memimpin kita pada seluruh kebenaran hidup kita. Dan itulah kekuatan paling pertama dari bagaimana dalam hidup kita memohon rahmat Roh Kudus. Dan satu hal yang juga menarik untuk kita renungkan dalam kehidupan konkret kita untuk menyingkapkan misteri. Kekuatan yang paling kuat diajarkan oleh Yesus adalah dikatakan seperti dikatakan bagaimana hubungan antara Roh Kudus dengan Yesus dan Bapa. Jadi apa yang dikatakan oleh Roh Kudus didengar dari Bapa. Nah, para saudara dan saudariku yang terkasih, kekuatan sabda Allah itu adalah kekuatan mendengarkan. Jadi salah satu hal yang membuat kita mengerti tentang hidup dan dengan sabar menghayati hidup, menjalani hidup adalah kekuatan kita mendengarkan. Mendengarkan, paling utama adalah mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting untuk didengarkan. Karena dia akan menuntun kita pada jalan yang benar. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, tumbuhkanlah dalam diri kita kekuatan mendengar sabda. Ya, bisa saja Bapak Ibu mendengarkan khotbah pastor dan terkesan dengan apa yang dikatakan dari khotbah atau dari homili atau dari renungan, kita mendengarkan. Artinya kita mendengarkan dan meresapkan sehingga kita menjalannya dengan penuh sukacita dalam hidup kita. Hal yang juga menarik selain mendengarkan adalah seperti pesan Yesus. Jadi Roh Kudus itu juga menerima apa yang dikatakan oleh Yesus. Kekuatan menerima. Kita menerima banyak sekali berkat dari Tuhan, para saudara dan saudariku. Menerima banyak sekali kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Dan kita harus melihat itu. Setelah menerima, kita melihat bagaimana kemudian Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka mari para saudara dan saudariku yang terkasih. Saya cuma mengajak Bapak Ibu untuk apa?
pertama-tama memohon senantiasa Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran hidup kita. Mengerti arti? Tetapi kita juga harus memiliki dua kekuatan utama, yaitu mendengarkan sabda Tuhan sebagai pedoman hidup kita dan menerima segala kebaikan yang diberikan Tuhan untuk senantiasa menjiwai hidup kita supaya menjadi bekal bagi hidup kita untuk lebih sukacita, lebih gembira, lebih bahagia dalam menjalani hidup. Semoga rahmat Tuhan, terlebih rahmat Roh Kudus menuntun kita untuk terus dengan penuh sukacita menjalani hidup. Tuhan memberkati.